Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Ilmu Sosial Dasar yang kami beri judul Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat. Sebelum memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Siti Holifatul Islamiyah. Di kelompok 4 ini saya sebagai moderator, kemudian ada Natasha Rusiana Putri, Yuli Handayani, dan Sri Linda Wulandingsi. Selanjutnya untuk pemateri akan dibacakan oleh Sri Linda Wulandingsi. Sri Linda Wulandingsi, dipersilahkan. Ada 6 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian pelapisan sosial. Kedua, pengertian kesamaan derajat. Ketiga, pengertian elit. Keempat, teori pelapisan sosial. Yang kelima, pasal-pasal yang berhubungan dengan persamaan hak. Dan yang terakhir, pokok hak asasi yang terdapat pada pasal Undang-Undang 45. Sekarang kita masuk pada poin pertama, kedua, dan ketiga, yaitu tentang pengertian. Yang pertama, pengertian pelapisan sosial. Di sini tertulis, pelapisan sosial ialah hasil dari kebiasaan manusia berhubungan antara satu kelompok dan dengan kelompok yang lain secara teratur dan tersusun, baik secara perorangan maupun kelompok, tinggi maupun rendah. Artinya, dalam masyarakat ada sejumlah kelompok masyarakat yang mempunyai posisi berbeda-beda dalam tata tertib sosial masyarakat, di mana golongan-golongan itu dapat atau menikmati hak-hak tertentu. Yang kedua, kesamaan derajat. Kesamaan derajat ialah suatu hubungan manusia selaku makhluk sosial yang bermasyarakat, di mana manusia melakukan hubungan timbal balik. Maksudnya, sebagai anggota masyarakat, memiliki hak dan kewajiban baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah dan negara. Hak dan kewajiban sangat penting ditetapkan dalam undang-undang atau konstitusi, di mana hal itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Dalam arti, semua orang memiliki kesamaan derajat. Kesamaan derajat ini terwujud dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai faktor kehidupan. Yang ketiga, pengertian elit. Elit ialah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam proses pengembalian keputusan politik. Teori elit merupakan teori yang berasumsi bahwa yang menentukan dinamika kehidupan politik suatu wilayah berada pada elit politik. Dalam teori politik dan sosiologi, elit adalah sekelompok kecil orang yang berkuasa. Kelompok ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada rakyat biasa dan mempunyai hak yang lebih besar daripada masyarakat di bawahnya. Sekarang kita masuk ke poin pembahasan keempat tentang teori pelapisan sosial. Di sini ada 6 pendapat atau 6 teori tentang pelapisan sosial. Yang pertama menurut Aristoteles, yang kedua menurut Profesor Dr. Selo Sumarjan, yang ketiga menurut Sulaiman Sumardi SHMA, yang keempat menurut Vilfredo Pareto, yang kelima menurut Gautama Maso, dan yang keenam menurut masyarakat. Menurut Aristoteles, masyarakat berdasarkan golongan ekonominya, sehingga ada yang kaya, menengah, dan melarat. Menurut Profesor Dr. Selo Sumarjan, masyarakat ada sesuatu yang dihargai olehnya, dan masyarakat pasti punya sesuatu yang harus dihargai. Menurut Sulaiman Sumardi SHMA, masyarakat mempunyai bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Menurut Vilfredo Pareto, ada 2 kelas yang berbeda setiap waktu, yaitu kelas elit dan kelas non-elit. Menurut Gautama Maso, seluruh masyarakat dari masyarakat yang kurang. Menurut masyarakat terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Poin 5, pasal-pasal yang berhubungan dengan persamaan hak. Ada 7 pasal yang akan kami bahas pada kali ini. Yang pertama, pasal 27, mengatur hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak mendapat perlindungan hukum, serta hak persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintah. Pasal yang kedua yaitu pasal 28, mengatur hak asasi manusia. Yang ketiga, pasal 29, mengatur hak warga negara tentang kemerdekaan memeluk agama.
Pasal 30 mengatur hak warga negara tentang keikutsertaan dalam usaha pertahanan dan keamanan. Pasal 31 mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 32 mengatur hak warga negara untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 33 mengatur hak warga negara untuk memperoleh kesejahteraan sosial atau ekonomi. Kita masuk ke poin pembahasan yang keenam, yaitu pokok hak asasi yang terdapat pada pasal Undang-Undang 45. Pokok yang pertama mengenai persamaan kedudukan dan kewajiban warga negara terdapat pada pasal 27 ayat 1. Pokok kedua, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Pokok yang ketiga, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, terdapat pada pasal 29 ayat 2. Pokok keempat, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, pasal 31 ayat 1. Kesimpulan, pelapisan sosial adalah perbedaan dalam masyarakat yang masuk ke dalam susunan bertingkat seperti kasta. Kesamaan derajat adalah kesamaan diri sendiri kepada orang lain dan masyarakat. Elit adalah golongan teratas atau menempati puncak dalam struktur sosial. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.